Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita hadiratkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul di sini. Salawat berangkai salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah Enterprise Arsitektur, Ibu dosen Fatia Hasifah Sibarani MKOM, yang saya banggakan teman-teman sekalian. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Perancangan Enterprise Arsitektur pada Madrasah Aliyah Swasta YMI Sinaksak menggunakan TOGAF ADM. Sebelum itu, di sini saya akan memperkenalkan teman atau anggota dari kelompok saya. Yang pertama itu ada Ismi Hamidah Rasyad sebagai pemateri, Dian Putri Kinanti sebagai pemateri, Arfa Anggina sebagai pemateri, Bayu Putra Prayuda sebagai pemateri, Muhammad Taufik Fadilah yaitu saya sendiri sebagai moderator dan pemateri, dan yang terakhir ada Muhammad Zaki Zikrillah sebagai pemateri. Baiklah, untuk mulai materi akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, materi yang pertama yaitu ada objek. Di sini kami mengambil objek pada sekolah madrasah aliyah swasta Yayasan Madrasah Islami Sinasak, di mana madrasah aliyah swasta Yayasan Madrasah Islami ini atau bisa disingkat dengan MAS YMI Sinasak merupakan salah satu madrasah aliyah swasta yang terletak di Kecamatan Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara yang bergerak di bidang pendidikan. MAS YMI saat ini memiliki 3 sekolah, yaitu SD, SMP, dan SMA. Selama ini MAS YMI tidak memiliki sistem informasi yang terintegrasi dan data bersifat tersebar, sehingga menyebabkan terjadinya kerangkapan data dan hilangnya keterkaitan antara sumber informasi. Dan selama ini organisasi tidak memiliki skala prioritas dalam mengembangkan proyek SI ataupun TI-nya. Selanjutnya yaitu ada tujuan. Terdapat beberapa tujuan dari penelitian ini, yaitu yang pertama merancang arsitektur sistem informasi sekolah di MAS YMI Sinasak menggunakan metode TOGAF ADM. Yang kedua, mengintegrasikan data pada sekolah MAS YMI Sinasak sehingga bisa menghasilkan informasi yang cepat dan akurat. Yang ketiga, yaitu menghasilkan rekomendasi aplikasi strategis untuk mendukung visi, misi, dan aktivitas sekolah. Yang terakhir, yaitu membuat blueprint atau pemodelan arsitektur enterprise yang akan digunakan untuk merancang dan mengembangkan sistem informasi. Yang selanjutnya yaitu pengertian enterprise arsitektur dan TOGAF, di mana enterprise arsitektur ini dipergunakan untuk menentukan keadaan organisasi yang diinginkan di masa depan agar proses bisnis dan sistem informasi berjalan dengan baik. Enterprise arsitektur juga bisa disebut cetak biru organisasi yang berisi proses bisnis, data aplikasi, dan infrastruktur IT yang dirancang dan diterapkan secara terpadu untuk membantu berjalannya organisasi secara efektif dan efisien. Yang kemudian yaitu TOGAF adalah sebuah kerangka kerja arsitektur perusahaan yang telah dikembangkan oleh Deofen Group, di mana kerangka kerja ini dirancang untuk membantu organisasi merencanakan, mengembangkan, dan mengelola arsitektur perusahaan mereka dengan cara yang sistematis dan terstruktur. Kemudian fase dan arti pas. Di dalam penelitian ini kami menggunakan, adapun fase dan arti pas yang kami gunakan yaitu yang pertama prinsipal katalog, yang kedua value chain diagram, yang ketiga business use case diagram, yang keempat application portfolio katalog, yang kelima yaitu class diagram, dan yang keenam teknologi portfolio katalog. Baik, di sini saya akan menjelaskan fase preliminary, di mana fase ini merupakan tahapan awal dalam mengembangkan arsitektur enterprise dengan melakukan identifikasi terhadap ruang lingkup arsitektur enterprise, framework, metode, dan proses yang sesuai dengan kemampuan arsitektur. Dalam fase ini kami menggunakan artefak principle katalog yang merupakan prinsip-prinsip
bisnis, dan arsitektur yang digunakan dalam perancangan enterprise arsitektur. Prinsip-prinsip yang akan dibangun pada Masiem Isinasa disajikan pada tabel berikut dengan mengambil data melalui wawancara salah satu guru dari Masiem Isinasa dan juga observasi melalui internet. Yang pertama yaitu prinsip dalam arsitektur bisnis, yaitu peningkatan kualitas proses bisnis dengan mengoptimalkan proses bisnis yang berjalan di Masiem Isinasa serta mengembangkan pelayanan terhadap siswa, guru, dan staf. Yang kedua yaitu prinsip arsitektur data. Arsitektur data ini memiliki 5 prinsip. Yang pertama yaitu aset data. Data merupakan entitas yang sangat penting, untuk itu harus dijaga dan dikelola dengan sebaik mungkin. Yang kedua yaitu data dapat mudah diakses. Di mana data harus dengan mudah untuk diakses oleh pengguna yang sudah ditentukan. Yang ketiga yaitu ketepatan data, di mana data harus real atau kebenarannya harus dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat yaitu integritas data, di mana data yang dimiliki harus terhubung antar pengguna supaya proses bisnis dapat berjalan dengan baik. Yang terakhir yaitu keamanan data. Di mana data yang disimpan harus dijaga kerahasiaannya dari orang atau sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab. Lalu ada prinsip arsitektur aplikasi. Arsitektur aplikasi memiliki 2 prinsip. Yang pertama yaitu kemudahan aplikasi. Aplikasi yang dipakai harus mudah digunakan dan user-friendly terhadap semua pengguna. Lalu, yaitu keamanan aplikasi, di mana aplikasi yang digunakan harus memiliki keamanan agar terhindar dari virus dan juga hacker. Yang terakhir yaitu prinsip-prinsip pada arsitektur teknologi. Yang pertama yaitu keamanan teknologi, di mana teknologi yang dipakai harus dipelihara sebaik mungkin agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Yang kedua yaitu perubahan teknologi. Perubahan teknologi ini sangat diperlukan untuk mendukung kegiatan proses bisnis yang berjalan. Baik, selanjutnya itu ada fase A. Fase A itu arsitektur vision, di mana pada arsitektur vision ini memiliki artefak, yaitu value chain diagram. Value chain diagram ini bertujuan untuk memberikan pembahasan yang lebih baik tentang bagaimana organisasi mengidentifikasi setiap aktivitas dalam rantai nilai yang terlibat atau berkontribusi dalam menciptakan nilai, produk, atau layanan. Adapun di sini value chain diagram yang sudah kami buat berdasarkan visi dan misi pada Masih MI, yaitu di sini memiliki 2 aktivitas. Yang pertama ada aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Adapun aktivitas utamanya terdiri dari penerimaan peserta didik baru, kegiatan akademik dan kesiswaan, kelulusan akademik dan kesiswaan, promosi Mas YMI Sinasak dan pengelolaan alumni, dan yang terakhir yaitu informasi peluang kerja bagi alumni. Adapun aktivitas pendukungnya atau support aktivitas yaitu pengelolaan sarana prasarana dan administrasi keuangan. Yang kedua, pengelolaan administrasi kesiswaan dan alumni. Yang ketiga yaitu pengelolaan sistem informasi dan teknologi informasi. Yang keempat yaitu pengadaan alat dan bahan pembelajaran. Data-data yang kami dapatkan pada solution diagram ini berdasarkan pada wawancara yang telah kami lakukan pada stakeholder di Yayasan Mas YMI di Sinasa tersebut. Lalu, selanjutnya saya akan menjelaskan bisnis arsitektur atau fase B. Perancangan bisnis arsitektur merupakan fase kedua pada TOGAF ADM. Fase ini bertujuan untuk mendefinisikan aktivitas bisnis yang ada di suatu organisasi atau perusahaan. Dalam fase ini kami menggunakan artefak bisnis use case diagram yang menggambarkan dan menjelaskan bagaimana aktivitas atau interaksi yang dilakukan antara aktor dan sistem. Berdasarkan permasalahan yang terjadi pada Masih MI Sinasa, maka dapat dihasilkan beberapa usulan desain arsitektur bisnis yang dapat dilihat pada gambar use case di samping. Use case diagram ini dibuat sesuai dengan value chain yang dapat mendukung aktivitas utama maupun aktivitas pendukung pada value chain diagram.
Yang pertama yaitu, dalam use case diagram ini terdapat 6 sistem informasi. Yang pertama yaitu sistem informasi pendukung kegiatan akademik yang terdiri dari sistem informasi penilaian akhir semester dan juga sistem informasi pembelajaran, di mana dapat diakses oleh peserta didik dan pendidik dengan melakukan login terlebih dahulu. Lalu ada sistem informasi PPDB yang menunjang atau mendukung proses penerimaan siswa baru, di mana dapat diakses oleh panitia PPDB dan calon peserta didik dengan melakukan login terlebih dahulu. Lalu ada sistem informasi keuangan yang dapat mendukung kegiatan administrasi yang dapat diakses oleh pihak administrasi dengan melakukan login terlebih dahulu. Lalu ada sistem informasi kesiswaan yang dapat mendukung kegiatan kesiswaan seperti merekap data peserta didik yang dapat diakses oleh pihak kesiswaan dengan melakukan login terlebih dahulu. Lalu ada sistem informasi alumni yang mendukung kegiatan pelepasan siswa, di mana dapat diakses oleh alumni dengan melakukan login terlebih dahulu. Lalu kepala sekolah dapat melihat setiap laporan dari sistem informasi yang ada. Yang pertama yaitu laporan data alumni, yang kedua yaitu laporan data peserta didik, yang ketiga yaitu laporan PPDB atau penerimaan siswa baru, yang ketiga yaitu yang terakhir yaitu laporan hasil belajar atau rapor. Dengan laporan ini dapat diakses jika kepala sekolah melakukan login terlebih dahulu. Baiklah, saya Wahyu Prayuda. Di sini saya akan melanjutkan tentang penggunaan fase information system arsitektur. Di dalam fase ini terdapat dua artefak, yaitu data arsitektur dan application arsitektur. Nah, di sini merupakan yang pertama adalah kelas diagram dari sistem informasi PPDB. Di sini terdapat tabel calon siswa, yang dimana di dalam tabel calon siswa ini memiliki ID calon siswanya, nama, alamat, tanggal lahir, dan juga email. Yang mana calon siswa ini harus login terlebih dahulu karena akan memasuki dalam sistem. Di dalam tabel login ini terdapat username dan juga password. Nah, di sini untuk calon siswa bisa masuk untuk mengikuti seleksi masuk sekolahnya, calon siswa bisa mengakses di tabel soal, yang mana di tabel soal seleksi, di mana di tabel seleksi memiliki atribut ID soal, pertanyaan, jawaban yang benar, dan juga bobot. Nah, kemudian ketika setelah menyelesaikan seleksi, ada tabel seleksi, yang dimana di dalam tabel seleksi itu terdapat atribut ID hasil seleksi, calon siswa, jadwal seleksi, nilai, dan juga status. Nah, di dalam sini ada juga tabel panitia yang sebagai untuk pengawas dari ujian masuknya dalam sistem informasi PPDB ini, yang dimana dalam panitia memiliki ID panitia, namanya, alamat, email, dan juga nomor telepon. Nah, dalam panitia ini bisa mengakses jadwal seleksi, di mana di dalam tabel jadwal seleksi memiliki ID jadwal, tanggal, lokasi, dan juga keterangan. Nah, di dalam jadwal seleksi ini ada namanya persyaratan seleksi. Di dalam tabel persyaratan seleksi ini terdapat ID persyaratannya, persyaratan, dan juga bobot. Di sini panitia bisa mengakses jadwal seleksi, yang dimana di sini juga harus adanya persyaratan dari seleksi tersebut. Panitia di sini juga akan login harus melakukan login terlebih dahulu untuk mengakses sistem. Nah, di sini ada kesiswaan dan juga administrasi, di mana ini adalah dua aktor sebagai pembantu aja dalam sistem informasi PPDB ini, yang dimana dalam tabel kesiswaan terdapat ID kesiswaan, nama, alamat, tanggal lahir, dan juga nomor telepon. Sedangkan di tabel administrasi terdapat atribut ID admin,
nama, alamat, tanggal lahir, dan juga nomor telepon. Lalu selanjutnya ada kelas diagram dari sistem informasi PAS atau PAS dan juga siswa pembelajaran. Di dalam kelas diagram sistem informasi PAS dan juga sistem informasi pembelajaran ini digabung karena semuanya berkorelasi, di mana di sini tabel siswa. Di sini tabel siswa ini memiliki atribut ID siswa, nama, tanggal lahir, alamat, ID login, dan juga ID report. Karena di sini ID login, siswa harus melakukan login terlebih dahulu untuk mengakses raport dia nantinya atau e-raport. Karena setelah ditaruh ID raport. Dan juga di sini ini sistem akademiknya, karena di sini akan tampil untuk list dari siswanya, yaitu siswa list yang diambil dari ID siswa, guru listnya diambil dari ID gurunya, pelajaran list diambil dari pelajaran, ID pelajaran, dan juga raport list diambil dari raport tadi. Nah, di sini ada tabel guru, di mana guru di sini memiliki atribut ID guru, nama guru, bidang keahlian, dan juga ID login, karena guru tersebut harus login terlebih dahulu ke sistem agar bisa mengakses nilai dari siswa tersebut dan bisa memasukkannya ke sistem akademiknya. Nah, juga di sini ada tabel pelajaran. Tabel pelajaran ini memiliki atribut ID pelajaran, nama pelajaran, dan juga deskripsi. Di sinilah nanti di sini diperlihatkan nama pelajaran dan juga deskripsi dari bobot pelajaran itu. Dan juga di sini ada tabel raport. Tabel raportnya ini memiliki atribut ID raport, ID siswa, karena di sini akan mengakses data dari tabel siswa tadi. ID pelajaran akan tampil diambil dari pelajaran, yaitu nama pelajarannya nanti. ID guru nanti diambil nama gurunya, maka dari itu mengambil ID gurunya yang sebagai primary key tadi. Dan juga nilai dari raport itu sendiri. Nah, di sini aktor terakhir itu adalah kepala sekolahnya. Kepala sekolah di sini memiliki atribut ID Capsec, nama, jabatan, laporan raport, dan juga ID login. Karena kepala sekolah juga harus melakukan login terlebih dahulu untuk masuk dalam sistem. Dan juga nantinya kepala sekolah ini akan menerima data atau laporan dari raport tersebut ini, yang diambil dari ID raport. Selanjutnya untuk sistem informasi pembelajarannya, di sini ada jadwal mengajarnya. Di dalam jadwal mengajar ini terdapat atribut ID jadwal mengajar, gurunya, pembelajaran, hari, string, jam mulai, dan jam selesai. Nah, di sini yang dihubungkan kembali kepada tabel guru tadi, karena diambil dianya nama gurunya. Dan dihubungkan juga kepada pelajarannya tadi, karena ini saling berhubung tadi ke sini. Lalu di sini di jadwal mengajar ini pasti terdapat jadwal pelajaran. Di tabel jadwal pelajaran terdapat atribut ID jadwal pelajaran, hari, jam mulai, dan jam selesai. Di sini semua pelajaran bisa terlihat atau guru bisa mengakses jadwal pelajaran yang harus dilakukan pada hari tersebut. Nah, juga di sini ada tabel pelajaran tadi yang memiliki atribut ID pelajaran, nama pelajaran, dan juga deskripsi. Ini hampir sama seperti ini. Di situ terlihat bisa menampilkan data dari pelajaran tersebut atau mata pelajarannya. Dan juga ada tabel kalender akademik. Kalender akademik memiliki atribut ID kalender, tahun akademik, semester, tanggal mulai, dan tanggal selesai. Nah, di sini guru bisa melihat kalender akademiknya untuk mengetahui kegiatan belajar mengajar pada sekolah tersebut dengan menggunakan sistem informasi pembelajaran. Selanjutnya ada kelas diagram dari sistem informasi alumni. Nah, di sini terdapat dua aktor. Yang pertama alumni dan juga kepala sekolah. Dalam tabel alumni memiliki atribut ID alumni, nama, angkatan, jurusan, email,
telepon, ID login, ID perusahaan, ID nilai, ID lulus, dan laporan data. Nah, kenapa di alumni terdapat ID login? Karena alumni harus terlebih dahulu login ke dalam sistem, yang dimana di dalam tabel login ini memiliki ID login, username, dan password. Nah, sedangkan alumni harus kenapa adanya ID perusahaan di dalam atribut alumni, karena alumni akan mencari informasi perusahaan yang telah tersedia dalam sistem, yang dimana di dalam tabel perusahaan terdapat atribut ID perusahaan, nama perusahaan, alamat, email, dan telepon. Nah, dan juga alumni bisa mengakses ID nilainya, karena di sini alumni bisa melihat di dalam sistem informasi alumninya nilainya, nilai tugasnya, nilai akhir, dan nilai ujiannya, yang dimana di dalam nilai ini terdapat atribut ID nilai, nilai tugas, nilai ujian, dan juga nilai akhir. Nah, di sini alumni bisa melihat data atau informasi kelulusan mereka pada tabel kelulusan, karena mereka memiliki ID lulus yang diambil dari tabel kelulusan, yang mana tabel kelulusan memiliki atribut ID lulus, ID alumni, dan juga statusnya. Nah, aktor yang terakhir yaitu kepala sekolah. Di kepala sekolah ini memiliki atribut ID Capsek, nama, jabatan, ID login, dan juga laporan data alumni. Karena kepala sekolah harus melakukan login terlebih dahulu sama seperti alumni untuk masuk sebuah sistemnya. Nah, di sini kepala sekolah nantinya akan mendapatkan informasi dari data alumni ini. Ini laporan data akan diterima jadi laporan data alumni yang diambil dari ID alumni ini. Baik, segitu saja saya tunjukkan pada materi selanjutnya. PASC Information System Arsitektur, bagian aplikasi arsitektur, di mana artefak yang digunakan pada aplikasi arsitektur ini yaitu aplikasi portofolio katalog. Aplikasi portofolio katalog ini memiliki tujuan yaitu untuk memberikan gambaran atau daftar lengkap aplikasi yang ada dalam organisasi. Nanti termasuk aplikasi yang digunakan untuk mendukung operasi bisnis. Di sini ada tabel aplikasi portofolio katalog yang digunakan saat ini pada Mas YMI Sinaksak. Yang pertama itu aplikasi Facebook Mas YMI Sinaksak, yang dimana merupakan aplikasi yang berisi tentang profil dan informasi umum Mas YMI Sinaksak. Yang kedua yaitu aplikasi Instagram Mas YMI Sinaksak, di mana aplikasi ini berisi tentang kegiatan-kegiatan Mas YMI Sinaksak. Selanjutnya yaitu tabel aplikasi portofolio katalog usulan pada Mas YMI Sinaksak. Yang ada 4. Yang pertama yaitu aplikasi Sispo Pembelajaran, di mana aplikasi ini digunakan untuk mengelola dan mendukung kegiatan pembelajaran di Mas YMI Sinaksak. Yang kedua yaitu Sispo PPDB, di mana aplikasi ini digunakan untuk mengelola dan memfasilitasi proses penerimaan peserta didik baru di Mas YMI Sinaksak. Yang ketiga yaitu Sispo PAS atau penilaian akhir semester, di mana aplikasi ini digunakan untuk mengelola proses penilaian akhir semester di Mas YMI Sinaksak. Dan yang keempat yaitu Sispo Alumni, di mana aplikasi ini digunakan untuk mengelola dan menyimpan data terkait alumni Mas YMI Sinaksak. Data yang kami peroleh dari data-data yang kami peroleh untuk aplikasi portofolio katalog ini, kami memperolehnya dari hasil wawancara terhadap stakeholder di Mas YMI Sinaksak dan hasil observasi kami pada media sosial Mas YMI Sinaksak, yaitu aplikasi Facebook dan Instagram. Oke, terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai teknologi arsitektur. Berikut adalah hasil perancangan
teknologi arsitekturnya. Pada saat ini hardware dan software yang digunakan yakni pada hardware terdapat PC atau laptop maksudnya, mouse, keyboard, dan printer. Sedangkan pada softwarenya hanya menggunakan Office software saja. Di sini pada hardware dan software yang diusulkan terdapat sedikit penambahan gitu. Adapun penambahannya di sini ada router dan UPS. Router di sini fungsinya untuk mengarahkan lalu lintas data serta untuk menghubungkan antara perangkat kepada jaringan. Sedangkan UPS di sini seperti kayak sumber daya listrik cadangan untuk mencegah kehilangannya suatu data akibat kayak listrik itu mati mendadak. Adapun software yang diusulkan yakni yang pertama web server untuk menghubungkan pengguna dengan web. Yang kedua ini backup server untuk menyimpan data yang penting di dalam sistem. Selanjutnya ada proxy server. Proxy ini digunakan untuk keamanan pengguna dengan server gitulah. Yang kedua database sebagai penyimpanannya. Selanjutnya ada operation system. Selanjutnya ada Office software. Oke, langsung saja kita ke topologi jaringannya. Pada Madrasah Masjid PMI Sinaksak ini ada 5 ruangan untuk jaringannya. Yang pertama itu ada lab komputer, ada ruang server, ada ruang tata usaha, ada ruang kepala sekolah, ada ruang rapat guru. Oke, kita bahas satu persatu ya. Nah, di sini ada tower sebagai pengumpul jaringan yang dilanjutkan kepada firewall untuk sistem keamanannya sebagai yang mengawasi lalu lintas data masuk dan keluar antara si jaringan tersebut dengan komputer. Kemudian menuju ke switch. Switch ini gunanya untuk menghubungkan perangkat-perangkat ke laptop ini gitu. Kayak cabangnya, kayak cabang gitulah. Kayak untuk biar supaya portnya banyak gitu. Di sini terdiri dari beberapa komputer atau laptop. Nah, yang kedua ada ruangan tata usaha. Strukturnya sama seperti lab komputer, tetapi di sini disediakan juga beberapa printer yang bisa digunakan untuk mencetak dokumen-dokumen. Yang ketiga ada ruang rapat guru. Ada ruang rapat guru penghubung untuk komputer kepada jaringan di sini menggunakan transmitter. Gunanya transmitter ini untuk mengubah sinyal yang menggunakan kabel menjadi gelombang radio atau menjadi sinyal lah gitu. Yang terdiri dari beberapa perangkat dan disediakan juga printer. Nah, ruang kepala sekolah pun sama menggunakan switch yang terdiri dari satu buah laptop atau PC dan satu printer. Dan yang terakhir ada ruang server. Di sini ada switch sebagai penghubung ke software-softwarenya. Ada backup, ada backup server, ada web server, ada proxy, ada database, dan satu buah PC server, dan satu UPS server. Seperti yang sudah saya bilang tadi, web server ini mengelola webnya lah gitu, agar
bisa sampai ke penggunanya gitu. Yang kedua ada backup untuk cadangan datanya, ada proxy sebagai layanan keamanan antara pengguna dengan internet, dan database menyediakan akses penyimpanan. Selanjutnya di sini tersedia juga UFS server yang berfungsi sebagai sumber daya listrik cadangan kepada komputer atau server-server yang software-software yang berada pada ruangan server ini. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Ini saya Muhammad Fadilah akan menjelaskan tentang blueprint pada sistem enterprise, perancangan enterprise arsitektur pada madrasah aliyah swasta YMI Sinaksak menggunakan TOTUF ADM. Di sini yang pertama ada lingkup enterprise arsitektur. Di sini adalah lingkup aplikasi yang akan diusulkan dan dikembangkan untuk sekolah. Yang pertama, di sini ada sistem informasi pembelajaran, sistem informasi PPDB, sistem informasi PAS atau penilaian akhir semester, dan sistem informasi alumni. Yang kedua, di sini ada aktor. Aktor ini yaitu elemen yang berpartisipasi dalam sistem atau lingkungan sekolah. Aktor ini dapat berupa individu maupun berkelompok. Nah, pada blueprint kami ini terdapat beberapa aktor. Yang pertama ini ada aktor pada sistem informasi pembelajaran. Di sini ada aktor kepala sekolah, administrasi, peserta didik, dan pendidik. Di sini juga ada aktor pada sistem informasi PPDB yaitu panitia PPDB, calon peserta didik, dan kepala sekolah. Nah, selanjutnya di sini ada arsitektur bisnis. Nah, arsitektur bisnis ini terdapat beberapa arsitektur bisnis yang kami usulkan, yaitu ada pada sistem informasi pembelajaran ini terdapat lagi sub-sub sistem yang kami usulkan seperti sistem informasi PAS, sistem informasi pembelajaran, dan laporan hasil belajar atau e-raport. Nah, di sini juga ada yang kami usulkan pada sistem informasi alumni. Di sini terdapat sistem lagi di dalamnya itu pelepasan siswa dan laporan data alumni. Baru di bawahnya sini ada arsitektur sistem informasi. Nah, di dalam arsitektur sistem informasi ini terdapat sub lagi, dibagi lagi menjadi dua, yaitu arsitektur aplikasi dan arsitektur data. Nah, di dalam arsitektur aplikasi ini terdapat informasi pembelajaran, sistem informasi PPDB, sistem informasi penilaian akhir semester, dan yang terakhir itu sistem informasi alumni. Dan pada arsitektur data ini, di dalamnya terdapat data jadwal mengajar dan pelajaran, terdapat data jadwal mengajar dan pelajaran, data pelajaran, kalender akademik, data calon siswa baru itu terdapat di sistem informasi PPDB, data hasil seleksi, data soal seleksi. Nah, dan yang terakhir di sini ada arsitektur teknologi. Arsitektur teknologi ini terdiri dari beberapa database. Yang pertama di sini ada database sistem informasi pembelajaran, database sistem informasi PPDB, database sistem informasi PAS atau penilaian akhir semester, dan database sistem informasi alumni. Dan pada arsitektur teknologi ini juga terdapat teknologi berupa web service. Web service baru terhubung ke server sebagai penghubung untuk internet ke router yang dilindungi oleh firewall. Nah, firewall ini digunakan untuk melindungi internet dari malware maupun virus. Nah, dari router ini dihubungkan ke switch, dan dari switch ini akan disebarkan ke perangkat-perangkat elektronik seperti laptop, PC, komputer, HP, dan perangkat elektronik lainnya. Nah, mungkin demikian yang dapat kami sampaikan dari hasil presentasi kami. Bila ada salah kata kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.